wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Asari, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya berperan sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan sediaan farmasi yang akan dijelaskan oleh teman kami, Etri Noladi. Saya akan mempresentasikan materi manajemen farmasi mengenai pengelolaan sediaan farmasi. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan materi. Sebelum melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, akan lebih baik jika dilakukan analisis mengenai sediaan farmasi tersebut. Hal ini akan membantu dalam menentukan obat apa saja yang menjadi prioritas di apotek dan menghindari kerugian akibat obat yang tidak terjual. Analisa yang dilakukan antara lain adalah analisa ABC. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui obat dan persediaan apa saja yang dapat memberikan keuntungan lebih untuk apotek. Ada juga analisa VEN atau singkatan dari vital, esensial, dan non-esensial. Analisa ini bertujuan untuk menyusun rencana kebutuhan obat agar tidak terjadi kekosongan obat ataupun obat tidak keluar. Obat vital misalnya seperti obat jantung atau obat kanker. Kemudian esensial seperti obat antibiotik atau obat antiinflamasi non-steroid. Dan non-esensial seperti vitamin. Dan ada juga analisa kombinasi, yaitu kombinasi antara analisa ABC dan analisa VEN. Selanjutnya, tahap pengelolaan sediaan farmasi. Yang pertama adalah seleksi atau pemilihan, merupakan kegiatan menentukan kriteria pemilihan obat dengan memprioritaskan obat esensial. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh apotek PKP Pharma, pada tahap pemilihan, apotek melakukan pengadaan 2 obat vital, 8 obat esensial, dan 1 obat non-esensial. Tahapan kedua adalah perencanaan. Perencanaan dapat dilakukan berdasarkan beberapa metode. Yang pertama ada metode konsumsi. Metode ini berdasarkan pola penggunaan obat di masyarakat. Metode yang kedua yaitu metode epidemiologi yang berdasarkan pada pola penyakit yang ada di masyarakat. Dan metode yang terakhir adalah metode kombinasi antara metode konsumsi dan epidemiologi. Apotek PKP Pharma melakukan perencanaan dengan menggunakan metode konsumsi. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah tahap pengadaan. Dalam pengadaan obat ini, apoteker harus membuat SP atau surat pesanan yang dikirimkan ke masing-masing distributor atau PBF. Untuk surat pesanan yang dikirimkan oleh apotek PKP Pharma ini merupakan surat pesanan obat keras. Tahapan yang keempat adalah penerimaan. Penerimaan merupakan tanggung jawab apoteker saat barang datang. Biasanya akan disertai oleh faktur. Tugas apoteker di sini yaitu menyesuaikan antara surat pesanan dan faktur. Apabila ada yang tidak sesuai, maka barang bisa diretur atau dikembalikan. Dan tahapan kelima adalah penyimpanan. Penyimpanan dapat dilakukan dalam beberapa metode. Pada apotek PKP Pharma ini menerapkan metode penyimpanan seperti metode penyimpanan FIFO berdasarkan tanggal kadaluarsa, kemudian FIFO alfabetis berdasarkan abjad serta bentuk sediaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, inilah akhir dari presentasi kelompok kami. Dapat saya simpulkan bahwa dalam pengelolaan sediaan farmasi hendaklah dilakukan beberapa analisis terlebih dahulu. Antara lain itu ada analisis ABC, analisis VEN, dan juga kombinasi dari ABC dan VEN. Ketiganya merupakan analisis yang sangat membantu dalam proses pengelolaan sediaan farmasi. Untuk tahapan pengelolaan sediaan farmasi itu ada 5. Yang pertama itu adalah tahap seleksi. Tahap seleksi ini biasanya dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan sebelumnya. Dalam tahap seleksi ini, apotek PKP Pharma melakukan perencanaan seleksi yaitu 2 obat vital, 8 obat esensial, dan juga 1 obat non-esensial.
Untuk tahapan yang kedua itu adalah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh Apotek PKP Pharma adalah menggunakan metode konsumsi. Kemudian yang ketiga atau pengadaan. Pengadaan oleh Apotek PKP Pharma dilakukan dengan menggunakan surat pesanan obat keras. Untuk tahapan yang keempat, itu adalah penerimaan. Penerimaan biasanya dilakukan oleh apoteker yang bertanggung jawab dengan menyesuaikan antara surat pesanan atau SP dengan faktur. Apabila ada barang yang tidak sesuai, dapat dikembalikan atau diretur. Untuk tahapan yang kelima, itu ada penyimpanan. Penyimpanan yang dilakukan di Apotek PKP Pharma itu menggunakan semua tahap metode penyimpanan, antara lain itu ada FIFO, FEVO, alfabetis, dan juga berdasarkan bentuk sediaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.